Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten periode 2019-2024 asal daerah pemilihan Kabupaten Serang melaksanakan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022. Reses tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kiai Haji Syamun, Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Kamis 4 November 2021. Pertemuan reses disambut baik oleh Wakil Bupati Serang, Panji Tirtayasa, Asisten Daerah 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang. Anggota DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Serang yang menghadiri kegiatan reses kali ini adalah Muhsinin dan Dedi Haryadi. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Muhsinin memaparkan tentang beberapa poin maksud dan tujuan dari reses yang dilakukan kali ini. Antara lain menyerap aspirasi dari pemerintah Kabupaten Serang. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Serang, Panji Tirtayasa menyampaikan beberapa aspirasi pemerintah Kabupaten Serang kepada anggota DPRD Provinsi Banten. Yang antara lain tentang bantuan untuk pemerintah Kabupaten Serang dan tentang pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Itu kan tadi saya katakan bahwa Kabupaten Serang punya kewajiban yang mungkin berbeda dengan kabupaten lain. Kabupaten Serang punya kewajiban yang tidak bisa dihindari. Kita berkewajiban membangun pusat pemerintahan, Puspemka, pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Yang ini sudah menjadi RPJMD kita, sudah masuk di RPJMD kita. Nah, tentunya kami sudah membuat perda tentang percepatan pembangunan Puspemka. Harapan kami, bukan harapan kami, target kami selama masa bakti kami yang sisa 3 tahun ini sampai 2024, Puspemkab itu sudah terwujud dalam masa bakti kami, sehingga nanti pengganti kami, pengganti Bu Tatu dan saya, dia sudah punya pusat perkantoran untuk mengelola pemerintah Kabupaten Serang. Ini siapa? Nah, tentunya kita punya kewajiban 29 gedung OPD. Punya 29 gedung OPD. Kalau kita 3 tahun kita harus selesaikan, berarti 1 tahun targetnya kita harus menyelesaikan 10 bangunan, 10 gedung OPD. Kalau kita sekarang BKPSDM untuk 1 OPD itu biayanya sekitar 20 miliar. 16 fisik, yang 4 miliar itu penataan infrastruktur pendukung lingkungannya, 4 miliarnya. Jadi rata-rata di angka 20. Kalau kita target per tahun itu 10 bangunan, 10 gedung, otomatis di angka 200 miliar. Dibantu infrastruktur pendukungnya seperti pasos, pasum, lapangan, balai desa, air, jaringan air, listrik, jaringan listrik dan sebagainya, rata-rata di angka 150. Diprediksi, diperkirakan setiap tahun untuk percepatan Puspemkab per tahun itu sekitar 350 miliar khusus untuk Puspemkab. Seperti dulu kita membangun infrastruktur jalan, per tahun kita menganggarkan khusus untuk jalan per tahun 10 km beton, 100 km. Dulu kita per tahun 100 km jalan beton itu 350 miliar. Sekarang pun kisarannya seperti itu, 350 miliar. Makanya tadi saya agak kaget, katanya bantuan untuk Kabupaten Serang hanya di angka 10 miliar, nggak kesana kemari. Makanya saya coba gambarkan kepada dari Dewan ini, Komisi 2, ini loh peta kebutuhan Kabupaten Serang itu per tahun khusus untuk Puspemkab itu 350 miliar. Makanya kalau angka 10 miliar, jangankan 10 miliar, 50 miliar pun nggak kesana kemari. Makanya saya berharap nanti sesudah kita petakan rencana kebutuhannya, minimum loh ini, minimum provinsi itu bisa bantu minimal di angka 100 itu akan kami alokasikan untuk membangun gedung, 5 gedung, nanti dari APBD Kabupaten Serang 5 gedung jadi 10 gedung.
5 gedung dibantu dari provinsi, 5 gedung dari APBD Kabupaten Serang. Yang sisanya yang 150 miliar untuk infrastruktur penunjang atau pendukungnya itu dianggarkan dari Kabupaten Serang. Jadi Kabupaten Serang 250 miliar untuk penataan infrastruktur tahunan Puspemkab, dari provinsi 100 miliar. Harapan kami di angka 100 miliar. Optimis Pak, target itu tercapai Pak? Makanya kita tidak bicara optimis atau tidak optimis. Kita bicaranya kepada anggota Dewan Provinsi Banten dari Dapil Kabupaten Serang yang menjadi warga Kabupaten Serang. Kami harap teman-teman anggota Dewan yang dari provinsi, yang dari Kabupaten Serang, ya dari Provinsi Banten itu memperjuangkan. Ini kebutuhan real, kebutuhan nyata untuk Kabupaten Serang, bukan mengada-ada, bukan. Ini real, faktual ini. Yang akan kita bangun itu kebutuhan dananya paling sedikit 350 miliar khusus untuk Puspemkab per tahun. Ini konsekuensi dari Perda Percepatan Pembangunan Puspemkab. Menanggapi hal tersebut, Musinin mengatakan aspirasi yang didapatkan pada reses kali ini akan dibawa ke pemerintah Provinsi Banten. Pihaknya juga berharap aspirasi dari pemerintah Kabupaten Serang bisa terrealisasikan. Menyuarakan aspirasi, baik aspirasi daripada Kabupaten Serang, ya, yang masih butuh bantuan dari kontribusi dari Provinsi Banten, apalagi yang terkait Puspemkab. Puspemkab itu amanat undang-undang, masih tanggung jawab provinsi dan pusat itu harus ada kontribusi dari anggaran Provinsi Banten. Ya kita kalau sendirian memperjuangkannya sulit di badan anggaran. Oleh karena itu mudah-mudahan walaupun tidak hadir rekan-rekan dalam konteks reses ini, nanti di pembahasan badan anggaran kira-kiranya serentak membantu, artinya menyuarakan bahwa harus ada kontribusi anggaran kepada khusus bantuan keuangan untuk daripada pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Karena sudah malu, sudah berapa tahun kita kan, dari 2007. Kan itu, kita diusir-usir aja. Saya warga masyarakat, sekarang jadi warga masyarakat Kabupaten Serang. Malulah kedengar begitu oleh Dewan Kota Serang. Padahal yang dilahirkan kita kan. Selain Puspemkab, apa lagi Pak? Poin-poinnya Pak? Artinya selain Puspemkab, ya artinya kalau Kabupaten Serang itu saya satu ada PR saya, janji saya sendiri. Ini sudah 21 tahun umur daripada Provinsi Banten, tetapi untuk insentif ke guru-guru dinia FKDT, guru-guru dinia, madrasah dinia, belum tersentuh, belum menyentuh. Saya sudah suarakan juga di badan anggaran. Oleh karena itu ada jawaban pernah dari gubernur, masih dikonsultasikan di Depdagri. Lah sekarang sudah mulai tidak ada kewenangan kebijakan gubernur nih, tapi tidak akan bosan saya akan memperjuangkan supaya guru-guru dinia insentif agar bisa dapat dari provinsi. Biar bingung karena sesuai visi misinya bagaimana untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa itu bukan dari pelajaran umum, dari dinia lah, dari pondok-pondok pesantren. Masa pondok pesantren juga bisa, dinia tidak bisa? Itu tugas saya satu lagi untuk bagaimana memperjuangkan supaya insentif guru dinia itu bisa terlaksana. Doanya saja. Pak tadi Pak, terkait jalan Pak, gimana Pak? Jalan lingkungan, jalan yang perbatasan kota bukan. Kalau jalan lingkungan ada aspirasi. Artinya dari jalan desa ditingkatkan menjadi jalan kabupaten, dari jalan kabupaten ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Itu udah program daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota kan. Itu ya.